saat ini concernnya adalah mereka menggunakan Fanny. Mereka butuh high ground. Bukannya aku melihat Selena ini nggak kuat, tapi kenapa nggak antisipasi untuk high ground yang mereka miliki? Karena jujur untuk Dewa, kalau mereka slip di awal, kalau mereka nggak perform, ini berbahaya sekali sih. Oke, tapi Granger ya yang diamankan juga nantinya untuk damage dealer tambahan. Tapi untuk segi draft yang udah kita saksikan, apakah win rate yang mungkin agak sedikit rapornya merah dari Selenanya Okta akan bisa diperbaiki, ataukah tetap akan bisa dimanfaatkan? Karena bisa kita katakan dari sisi powernya memang ada, tapi siapa yang nantinya juga akan memberikan efek stop bagi kedua belah assassin, Om? Ya menurutku di sini early game yang paling diincar dengan Dewa. Kalau mereka gagal di turtle yang pertama ini akan cukup berbahaya ya, karena mereka punya setupper yang cukup bisa memberikan instant burst, apalagi ketika menginjak di level yang kedua. Jadi itu yang harus kita nantikan. Kalau dapat di early, menurutku Dewa mereka masih tetap akan bisa memaksimalkan faktor snowball yang pastinya akan mereka ciptakan. Alright, kalau gitu kita mari menyaksikan pertandingan antara Dewa dan juga Bigetron 5 Vitality. Siapakah yang berhasil membuka match pertama ini dengan manis? Tanpa berlama-lama, let's go to the lane of dawn. Mana sobat pembalintis, tepuk tangannya di kolom komentar. Tepuk tangan online ya. Semoga nanti kita bisa mendengar tepuk tangan kalian secara langsung kembali. Tapi Kin versus Shogun, dua rookie EXP laner kalau kita lihat, yang secara debut dan secara hasil ini dua-duanya juga sama bagus, Om. Bahkan sangat bagus sih, bisa dibilang kan di minggu yang kedua mereka mengisi rookie dan ini Player of the Week juga kan sama-sama, maybe. Wow. Hampir first blood Tomowa. Di depan mata itu satu hit terakhir, kalau ada intervisi mungkin kasusnya berbeda ya, Lul. Itu tapi memang Eman ngasih pressure juga, Wop. Di top lane Shogun udah harus mundur perlahan, tapi ya Eman si preman laning nih yang ngasih tekanan terus-terusan di tengah. Olele hampir saja menaikkan menuju seorang Moreno. Oh, mereka menggunakan konsep Unbreakable dan juga Lele yang mungkin akan bisa membuat Moeza sebagai bait nggak masalah selama Okta masih sangat deal damage. Meanwhile, dari emblemnya ini lebih ke sustain ya, Omawa ya? Iya, sangat sih. Tapi kalau untuk Groknya sendiri ada Wilderness Blessing tadi kan. Jadi ada movement speed yang memang diincar juga untuk Finn untuk bisa lebih cepat dari nge-backupin top dan juga bottom nih. Tapi untuk fast clear-nya, Moreno. Oke, nampaknya Moreno ini harus menahan sedikit. Dan untuk Nile agak cukup tidak bisa bermain agresif, karena ngomongin early game agresif malah dipegang sama Ray. Ray yang kayak ternyata nggak mau yang terlalu dive in juga, hanya memberi sedikit tekanan di arah tengahnya. Tapi untuk saat ini harus mundur dulu dari Dewa United. Moeza ketahan di level 3. Dengan adanya turtle yang sekarang sudah muncul nih, nantinya setup seperti apa yang akan bisa diberikan? Karena Shogun udah mulai join the fight juga nih dari Bigetron. Oke. Ya, ini akan menjadi setup 4 melawan 4 sih di area turtle ya. Dan masih dengan saling buying time juga. Finn belum level 4, jadi belum ada tech down di charge, hanya akan sedikit mendelay dulu nih. Oke, tapi Omawa kita akan menyaksikan di mana sudah dibuka terlebih dahulu. Nile akan mendapatkan orange buff, Tifa akan terjadi. Ray di depan sana mencoba untuk menuju ke belakang dengan ada penalti sendiri Moreno dan Reebok yang berspotted Nile. Apakah Moeza jadi target utama dan Nile tidak bisa pulang karena Kin masih memberikan damage yang cukup besar seperti yang sudah kita bilang. Dengan crowd control, Brave Fighter Spin akan nge-deal damage. The power of EXP laner yang kuat untuk memberikan deal damage tinggal diikuti sebagai permainan yang memiliki jangkar yang kita sampaikan tadi di draft. Dan ternyata berimpact cukup manis loh. Yep. Wow, ini bukan cuma sekedar bisa dapetin dari point kill ya, tapi turtle-nya juga didapatkan. Tapi talent prediction, wow, Kita 2/4 ya. Tapi 2 versus 4 kita lihat Nile terlebih dahulu langsung mengeksekusi mendapatkan poin kill atas Moeza. Avatar Guardian yang mungkin niatnya untuk mengkombinasikan dengan Selena kembali lagi masih belum maksimal. Kali ini permainan dari tim Bigetron by Vitality, mereka mengambil keuntungan dari poin kill dari mid lane. Oke, mereka kehilangan turtle, mereka kehilangan kill atas Nile. Tapi setidaknya at least dapetin cicilan dari Moeza itu udah lumayan cukup membantu hatinya Omawa Danul. Sangat sih sebenarnya, apalagi Eman ini jalan ya. Dia dari bottom juga sering dikasih stacknya, nanti kumpulin dari mid yang didapatkan juga. Jadi minimal dari Bigetron mereka tidak tertinggal terlalu jauh. Dan selisih 500 ini hanya dari turtle yang kecolong juga tadi. Sementara Ray
Stasis first item baru selesai, punya damage yang cukup sih untuk Ray kalau mau coba buat masuk ke dalam jungle. Ini dari Bigetron itu sendiri. Dan di bagian atasnya memang sih, kita melihat bagaimana Kin ini sanggup untuk memberikan efek zoning yang cukup pelik ya. Terutama untuk Nael. Membuat kecuri. Really? My God, Ray. Permainan cukup baik kali ini, agresif tapi tak terkejadian blind spot kali ini nggak ada yang tertangkap. Di sanalah akhirnya sosok dari Eman harus dimakan dengan 4 orang. Agak cukup over, tapi tampaknya persiapan dari tim Bigetron by Vitality nggak ada untuk mengambil laning mereka yang lain. Jadi kayaknya Eman tidak ada pertukaran samsek kali ini. Waduh, ini memang coba tapi Kid. Oke, Kin di depan sana, one by one situation dengan Shogun. Nile stand by out position, kejar belakang. Damage-nya dari Nile ternyata masih belum cukup. Kin sampai dibantu oleh seorang Tornado dan Kin nampak gak bisa bertahan kembali. Puesa udah gak punya avatar gantian. Itu bisa berbeda kalau ada avatar gantian. Itu bisa menyelamatkan Kin. Kin versus everybody di arah top lane udah semaksimal mungkin dia lakukan. 1 versus 3 juga ya. Memang cukup banyak tadi source yang keluar untuk bisa numbangin Kin. Tapi harusnya ini bisa dimanfaatin sama Bigetron untuk setup menuju ke arah dari Turtle. Tapi Ray mencoba untuk mengintip ke arah purple box-nya dulu, Om. Iya, dan kelihatan tadi ya, sehingga Mogama harus mundur juga. Dan tentunya Turtle ini hanya akan jadi bait sementara waktu, karena kita melihat kedua jungle berada di posisi yang cukup jauh dari objektif Turtle. Yang paling dekat adalah Bigetron by Vitality. Nile sudah menuju ke sana. Dan seharusnya dengan adanya Eman, ini akan menjadi fight di area Turtle yang bisa di-setup oleh Bigetron by Vitality terlebih dahulu. Oh, tapi bukan hanya itu aja, Umawa. Lihat, sosok dari Maybe udah mencoba untuk ke arah ke atas. Tektonik charge ke arah Ken. All in, Moreno! Berhasil kena lele dan free hit berkursor. Maybe di belakang dengan sahabat bosnya. Permasukan dari ketiga pemain Vitality mundur para pasukan dari Dewa. Ken gak bertahan kembali dan Ray! Terkabul dia maksimal membuat Moreno tertinggal dan tangan Okta menunjukkan kualitas permainan dari Selenanya. Tapi Nile tidak akan tinggal diam. Dia berhasil melepaskan sisi terpuasnya. Nile bermain dengan manis. Itu dia, lepaskan sisi yang puas dari Nile. Jangan dipendam. Dan akhirnya Nile akan kembali dengan sendirinya. Meanwhile Eman mencoba untuk bertahan dengan di atas Ray. Solo kill Ray. Dengan satu poin kill atas Eman membuat seluruh kerugian mereka di arah top lane berhasil. Tapi Ray sayangnya belum mampu untuk bisa menumbangkan Pitbull. Iya, ditutup ya jalannya tadi, masih bisa berlindung di balik dari Earthen Rampart. Tapi kali ini kita bisa melihat dari keduanya sama-sama menunjukkan kesengitannya juga. Gak mau rugi, pertukaran selalu terjadi. Turtle juga tadi gagal untuk bisa didapetin sama Dewa United. Sehingga akhirnya ada sedikit nafas lagi untuk Nile, bisa catch up. Tapi masalahnya sekarang turret pertama sudah berhasil untuk dikantongi juga. Dengan adanya Maybe yang so far masih belum tersentuh sama sekali, Om. Nah, maybe cukup aman ya, karena memang bantuan dari Ray sendiri selalu menuju dan targetnya ke Eman yang sudah 2 kali terpick off juga. Bahkan itu ada Tara tadi kita melihat tumbang Eman yang pertama, langsung di dive in. Dan ini cukup berbahaya untuk dari Bigetron sendiri, mereka harus bisa menangin setupnya. Karena target dari tadi yang kita lihat yang sering tumbang itu adalah Kin dan juga Moeza. Yang lain yang paling penting core dari Dewa itu semua. Oh, Baby membuka badannya dengan ada tektonik. Saat gak mampu menghentikan Baby dengan zaman pun pertasa. Cuma dengan avatar ganti mereka menutup jalan para pasukan tim ingin terbaik vital untuk pula dapat kill. Ray is coming. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan berjalan dan Nael. Satu damage dan execution yang terlalu sakit. Bayangkan kalau tadi tiba-tiba Ray tumbang. Gak ada revitalize. Mungkin kasusnya berbeda. Nael still survive. Tapi malah Ray yang sakaratul maut. Di saat seperti ini. Keuntungan yang dimiliki dari tim Bigetron, mereka cukup kehilangan Shogun. Shogun harus bisa kembali lagi kalau mereka mau memperebutkan target tersebut. Karena Nile terkait body, dia tahu lawannya gak ada power retribution dan Nile berhasil kabur dari para pasukan tim Dewa. Berhasil memanfaatkan retribution yang on point. Nile, ini dia sisi terpuas dari Nile kembali bertahan dan bahkan menyerang kembali. Mengacak-acak jungle Dewa. The Beast from Bigetron by Vitality. Nile is back. Kasih batu play, ternyata masih mau lebih. Reza Kratul mau, Shogun mencoba untuk mengusir mundur. Dan nampaknya perpasukan dan Dewa mereka luluh lancar. Dan Nile is back. The Beast from Bigetron, Nile. Sebenarnya tadi kalau kita lihat dari awal fight yang panjang banget. Bermula di tengah dengan dari Bravest Fighter dikombinasi dengan Avatar of Guardian. Mengincar lagi menuju ke arah Turtle, tapi Bigetron sangat mengetahui power mereka. Dengan adanya 3 damage dealer yang masih siap juga masuknya Nile ke dalam area dari Turtle. Dan
dan akhirnya Retribution yang on point. Dan bahkan tim fight-nya nggak berhenti sampai situ. Betul-betul dilanjutin terus sama Bigetron dengan hadirnya juga Finn, Moreno yang siap siaga. Dan akhirnya single target lock yang dimiliki sama Dewa United dengan adanya Selena dari Okta ini nggak maksimal. Ya, apalagi dengan kondisi under pressure seperti ini. Tampaknya lihat depan sana Omawakin mencoba untuk bertahan dengan damage yang cukup besar dari sosok seorang Eman. Menghindar pelanggan dan bisa menyentuh ke arah Eman. Bahkan flank for defense dipegang oleh Fate. Ray menutup 1 point kill. Shogun gak ada jalan lagi karena gak ada yang bisa dia loncatin. Sedangkan avatar of kalian dari Mueza udah cukup untuk bisa pulang saja. Eman dan Nile coba untuk berdasar kembali dengan lasalan dan Nile again. Sisi liar, puas, haus akan point kill dikeluarkan kali ini. Tidak terkerangkeng. Inner Beast from Nile. Oke, one by one situation. Nampaknya Nile masih melebih. Dan ada satu Vampire Effect. Nile kali ini udah bisa di follow up. Masih kami. Masih ada satu Pancar. Kita menjadi pilihan utama. Phantom Execution. Dan bahkan Nile berdansa. Bersama untuk menghindar dia bisa diberikan. Tapi apakah masih ada Pancar kali ini? Nile masih cooldown dan one last hit shot from Okta. Finally. Sang buas kali ini tertidur sejenak. Wow, ini team fight yang gak berhenti-henti dengan jual beli serangan terus-menerus yang terlihat. Nile, itu dia satu buah insting jiwa buasnya mulai keluar. Dan walaupun in the end harus ke shutdown di waktu yang bertepatan di mana Lord juga sekarang udah coba di setup sama Dewa United, Om. Ya, tapi itu sangat bagus sekali ya untuk waktu yang dibeli dengan Nile untuk semua poin kill yang dia dapetin dengan dia. Sangat nge-drag game ini untuk in favor pada Bigetron juga, dan untuk perebutan Lordnya di all in. Oke, di all in, Ray punya Retribution dan apa taraf kalian maka coba untuk melindungi Ray dengan sangat mudah berhasil mendapatkan Lord Shogun. Fans tiba di backline Mueza serang diri dan Neyman flicker for defensive. Lele masih terhindari tapi Ray ditutup oleh Shogun. Shogun body putus sangat baik membuat Ray terperangkap tanpakan tim di depan sana karena calon untuk pulang. Satu persatu mulai digerogoti dengan lot yang dimiliki. Mereka tidak memiliki keuntungan dengan maksimal. Karena pertama Eman gak tumbang. Nile berhasil dapetin purple buff. Bahkan dua tumbang dari Dewa. Kerugian malah di tangan dari para pasukan dari tim Dewa United. Kata Execution untuk mundur ke arah belakang. Dan kalau dilindungi oleh Moreno. Di sini benar-benar terlihat Nile ingin menunjukkan permainan kualitas dan Nile! Again, dive in dari Nile, mencoba untuk menuju ke belakang, menghindari dia bisa diberikan. Ini dia, permainan nakal, lincah, agresif, puas dan liar, Nile. Kalkulasi mekanik yang luar biasa dari Nile. Dia tadi sempat diam dulu untuk memancing karena dia tahu dia bisa kabur. Ini Mas Mueza. Oke, tapi nampaknya kalau ngomongin Nile, salah satu player yang udah rehat satu season kalau nggak salah. Dia bisa buat fake seperti ini dan one by one situation dengan Ray. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Ini benar-benar menjadi pembuktian juga untuk Ron kalau dia menjadi rival yang sangat sehat ya, Om Awa dan juga Aul. Ya, sangat sih ya, karena ini sangat licin sekali Nile di game kali ini. Kayak dia sangat sulit untuk bisa dipunish juga. Sementara memang masih ada di punishment ya, karena Haris gameplay itu yang dipakai dengan Nile juga. Tapi so far kita melihat dia berjalan sangat mulus sekali. Dan begitu banyak source skill dari lawan juga yang bisa dipancing menuju ke Nile. Sehingga membuka opening kepada Eman, Shogun, dan juga Finn. Ini bisa menciptakan damage yang besar. Sementara kalau memang source skill lawan sudah habis juga. Tapi ada Holy Crystal di tangan Maybe. Sudah mulai harus diwaspadai juga bagaimana damage dari Harit ini akan cukup snowball effect nanti ya. Kalau misalnya dia lama di area itu. Oh my god, out of nowhere, Vader Effect berhasil meledukkan Baby. Mungkin kali ini nggak bisa terlalu dalam. Terlihat game dari Ray, Retribution is on point, masih menangkap purple-nya dari seorang Nile. Tapi informasi yang didapatkan adalah masih ada satu purple buff. Bahkan coba dihindari dan ternyata sedikit terlambat untuk bisa mendapatkan purple buff yang dimiliki dari tim Dewa. Dan Selena karena belakang ada bisa kenai. Mueza menjadi target utama dan Eman yang mengeksekusi. Jangan lupakan, Eman Stark Sky Visernya tetap pertama dan bahkan dia langsung bergerak belakang. Satu buah Cutthroat membuat kemudian Eman Flicker. One last hit. Berhasil membuat point kill. Tapi kali ini sosok dari Nile gak berani masuk lebih dalam karena dia gak punya kontrol. Kali itu dia masuk dengan berbahaya. Tapi Eman one by one situation dengan Okta. Adu mekanik dan Eman Bremen Leader berhasil menunjukkan permainannya one by one situation dengan tenang atas Okta. Wow, adu mekanik yang terlihat flicker juga yang dikeluarkan dari Okta. Tapi damage yang terlalu besar. Akhirnya bisa ngebuat dari Okta pun gagal menculik ke arah sosok dari Eman. Tapi Nile juga dia mengejar
Dan siapapun kali ini dari Bigetron mereka coba makan. Dan berikutnya target utama mereka masih belum keluar. Ray masih belum menyimpan hidungnya. Maybe akhirnya Zaman Force keluarga mengejar Peklan. Lihat zoning out menuju ke arah Eman dari seorang Kane. Sangat baik apakah Champion terjadi. Nail salah diri di depan sana melawan 3 pemain. Apakah Retro bisa berhasil mendapatkan luap, dan kali ini Ray berhasil mendapatkan luap dan Nail gagal. Charge kembalikan kembali keadaan. Dia bisa terlalu besar. Ray one last hit. Ray still survive dan nampaknya terlalu besar. Api asmara yang diberikan oleh Moreno berhasil membakar jiwa dan raga dari Ray di depan mata. Muesa coba ditahan, dibaikkan sedikit dengan Phantom Execution, berhasil ditumbangkan, tapi mereka tidak ada yang lihat di mana Okta berada. Okta harus pulang ke arah belakang, kalau tidak Okta akan kelihatan. Hell, surprise! Langsung berhasil dihindari damage dengan adanya satu Watsonos. Sayang sekali damage gak maksimal, bayangkan kalau ada Burn-Effect, itu Naya bisa shutdown loh. Tapi ada sedikit beli waktu ya, walaupun memang secara teamfight-nya dari Dewa United kalah nih. Tapi Lord-nya udah mulai berjalan. Eman masih siap juga untuk bisa memberikan clear powernya terhadap Lord yang hadir. Dan akhirnya keadaan kembali terlihat cukup netral. Whoop. Okay, maybe what are you doing? Maybe? Really? Dia harus lebih santai sih. Dia harus lebih, nggak boleh terlalu terburu-buru Om. Kita tahu dia kuat dengan ada gold laner Harit. Walaupun scaling, tapi sayangnya 3000 gold ini menjadi penentu dari Dewa dan juga Bigetron loh Om. Ya, dan jangan lupa ini maybe kalau aku ngeliatnya di match kali ini dia tuh lumayan sering ke gap ya, karena jarang kita melihatkan maybe ada di depan juga, tapi mungkin dengan Harit dia lebih sering menjadi inceran juga. Tapi tadi nice instant yang bisa diciptakan oleh pemain-pemain Bigetron terhadap si Maybe, bahkan 2 kali berturut-turut terjadi. Oh, ada tim saja, ada Batu Clan, 2 tim saja berbeda. Langsung ada Tectonic Charge menuju ke belakang Kin, targeting utama menuju ke arah Eman, tapi dengan ada Roscoe, Eman masih bertahan. Dengan satu bot Candicer yang memiliki stak cukup banyak membuat termasukkan dari si Bigetron mampu untuk kuat bertahan di fight kali ini. Kin, tertekan, master kill didapatkan, double kill dimiliki Eman. 20 lagi stak didapatkan oleh Eman. Eman memang dari tadi terseok-seok. Eman memang seakan-akan tercekik di game ini. Tapi tetap dengan 7 point kill dengan Skypicer yang dia miliki. Around 40 harusnya dia miliki. Tapi jangan lupakan juga ini sosok Finn ganggu banget. Mighty Swing yang punya efek knockback. Ini ganggu banget Ray kalau mau masuk. Oke, lihatlah slot dari The Nile. Lagi-lagi berdansa di base dari Dewa United. Nile, the beast from Bigetron by Vitality. Lihat, pertunjukan permainan dengan satu kualitas permainan Nile yang mungkin bukan pertama kali kita lihat permainan dia yang sangat agresif berdansa dengan Lancelotnya. Tapi Nile menunjukkan kalau dia masih kompet untuk MPL Indonesia, Ul. Dan wow ya, belum ada benar-benar stopper dari Dewa United untuk bagaimana Nile-nya bisa dipunish. Tadi emang kalinya shutdown juga memang dari Nile yang udah terlalu maju akhirnya menjadi punish. Tapi winning condition mungkin dari Dewa ya, mereka masih coba untuk memaksimalkan split push powernya dulu nih Om dari sosok Ray. Ya, karena ya mau gak mau ya, untuk bisa nangkap Nile sendiri, ini unbreakable dari Gatot Kaca itu yang paling diandalkan juga. Sementara untuk yang lainnya nih hanya memberikan efek slow sehingga memudahkan untuk Nile tadi ini bisa langsung berlari ke bagian belakang juga. Sementara Maybe 3 kali terpick off dia secara instant, membuat damage dari Dewa yang memang bisa diharapkan harus ada dari Maybe. Ini agak sedikit delay juga karena dia orang pertama yang harus tereliminasi dulu. Jadi menunggu dengan Lord yang sudah di start mungkin atau di-poke oleh Bigetron karena mereka bisa saja menunggu Lord Evolve nantinya. Wow, gila Moreno berani banget sih Ul. Ini benar-benar nunjukin mukanya di depan Ray yang bisa di-instant kill loh itu. Ini wow, kayaknya ada sedikit trapping yang dilakukan juga sama pemain-pemain dari Bigetron untuk meminimalisir bagaimana split push power dan Ray. Kayaknya udah nge-detect nih, ada Finn dan juga Eman. Oke, Eman kali ini masih ada flicker dengan Roscoe yang dimiliki dan Eman still survive in the bottom lane. Dengan pembelian itemnya, kalau kalian sadar lihat tadi tiba-tiba membuat Eman masih bertahan walaupun dia harus kehilangan flicker ya. Tapi the best yang bisa dilakukan Eman, jual beli item membuat dia bertahan di depan Ray. Meanwhile Kid sudah berada di bushnya. Nile sudah terdeteksi pump berada di tangan dari sosok serang Eman, tapi Nile melakukan sedikit checking boost melihat di mana Kid berada. Maybe is coming. Ray masih ultra retributionnya. Nile Sakratul Maut dengan damage dari Okta. Mereka masih membutuhkan satu target utama. Kalau targetnya nggak kena, ini mungkin Dewa nggak boleh team fight sih. Oke. Tapi untuk Lord Evolve ini bakal panjang banget harusnya dari segi tarik ulurnya. Tinggal gimana cara dari kedua belahnya bisa mendapatkan momentum. Entahlah dari tectonic charge-nya Finn
atau dari Avatar of Guardian yang dikombo juga dengan Breathless Fighter seperti apa yang diharapkan sama Dewa United. Sementara dengan adanya lane jauh dulu nih yang coba untuk dimaksimalkan oleh Ray, dan belum ada yang mengantisipasi hal tersebut dari begitu dari Vitality untuk saat ini, Om. Ya ini lumayan enak untuk Begator sebenarnya. Tapi Tectonic Charge berhasil membuat counter takedown kali ini. Mereka sumber utama dari Dewa. Jangkar permainan dari tim Dewa kali ini sudah tidak ada. Ray harus bermain seorang diri menuju ke arah backline karena target utama lihat Shogun bahkan mengejar Ray sampai menuju ke arah belakang. Dia harus menjadi World Free. Avatar saat dia menuju ke arah seorang Eman. Karena flicker kembali tapi lihat Eman masih punya Immortal Lente dan bahkan membalikan kembali keadaan. Satu point kill. Pertukaran antara sosok seorang Shogun dan juga Mueza menjadi penentu penting. Bigetron, jangan lupakan Finn. Ini Okta sakit banget loh. Finn bisa hilang loh ditancap dengan Solitaire dan juga Garote. Apalagi dengan HP yang low banget karena kayaknya nggak mau lepas pandangan dengan adanya Lord Evolve sih. Tapi ya dengan adanya positioning yang udah mulai ke-reveal juga di arah top, masih ada waktu untuk recall terlebih dahulu dan udah mulai di take over perlahan dengan adanya Lord yang sekarang coba untuk dipegang sama Nanail, tapi maybe mencoba untuk mengintip kembali. Dan ini Lordnya bakal bisa jadi Lord pancingan. Oh, Kecuali kalau Nile kena Om tapi sayangnya nggak ada Mueza. Bayangkan kalau Mueza dan Red bisa dari Nile. Berhasil menutup Karl Lord. Sayang sekali Immortal sedikit terlambat membuat Nile harus tertake dari depan sana bersama dengan seorang Moreno double kill. Bagi Fox and kill masih terlalu jauh dan Eman berhasil kembalikan kembali keadaan dan Tectonic Charge membuat Okta dan juga Kim harus menjadi korban jiwa dari keganasan sosok seorang Eman. Pertukaran yang mungkin tadi sudah dimiliki oleh Dewa kali ini harus sama 3-3 dengan Lord yang sudah kuat. Wah, Lord Evolve sih masalahnya. Sekarang udah menit ke-20. Hanya menyisakan 3 pemain saja dari Dewa United. Akan seperti apa defensif yang bisa diperlihatkan? Karena maybe masih mencoba untuk menarik Lordnya ke area bawah. Oke, menarik ke arah bawah, tapi lihat Eman menjadi target utama. Tapi besar-besar maybe terlalu sakit. Immortality Castro telah dikeluarkan dengan Winter Crown yang gagal dari Eman bisa bertahan. Shogun, zoning out. Tapi sayangnya kali ini para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan semua pemain kembali. Lordnya menuju ke arah PS, cukup bebas. Karena Mueza berhasil men-upgrade ke Lord. Hingga menghipnotis Lord yang menuju ke arah Mueza. Tidak fokus ke arah base. Hampir ya, soalnya ini Lord Evolve juga. Tapi kita melihat Gatot Kaca yang akhirnya bisa mendefend sendirian juga. Sementara yang lain damage dealernya Ray dan juga Maybe langsung fokus untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Bigetron by Vitality. Walaupun sekarang di menit ke-21 gol tidak menjadi pengaruh yang besar, tapi dengan adanya advantage lagi dan lagi, Dewa United mereka punya potensi untuk ngebalikin keadaan dengan cukup besar Om kali ini. ya, ada chance pastinya ya. Tapi semua harus dimulai dengan mendapatkan mid turret terlebih dahulu yang belum pecah sepanjang 21 menit. Dan seharusnya ini akan menjadi mid turret yang dipecahkan juga. Nanail sedang dikejar di bagian topnya. Dan midnya ternyata masih sanggup dijaga juga oleh Bigetron by Nile. Oke, Nile, jangan lupakan maybe damage terlalu besar karena ada Avatar kan dia masih menangkapkan seorang Moreno. Bisa kill dari Kim membuat Moreno ter-takedown tertutup di depan mata. Nile udah masuk lagi dengan damage yang sangat melontar. Hilang di telan Bumi. Perpasukan dari tim Bigetron mereka harus tertutup ke belakang. 2 poin kill yang didapatkan ini membuat mereka porak-poranda. Ingat, Eman bukan Moskow, gak punya DPS pasti. Tetap membutuhkan energi dari Rhapsody dan juga seluruh damage yang diberikan Eman. Ini nggak semaksimal dengan adanya kalau dia menggunakan Moskow. Dia nggak boleh kehilangan 2 momentum dari frontlinernya. Wow, ini continue sisi dari Dewa United yang akhirnya ngebuat team fight-nya sulit untuk Bigetron by Vitality. Memang stack Sky Versus sekarang udah di 56. Eman juga masih terbilang cukup aman. Tapi hilangnya Nile dan juga Moreno, ini akan membuat dari Dewa United tanpa adanya pertukaran nyawa sama sekali bisa menguasai area Lord. Tapi jangan lupakan bottom lane. Oke, timing yang cukup tepat. Oh, mungkin berefektif mungkin ke arah yang salah ya, karena dia mau ngecek di sana ada apa dan Lordnya bebas. Perpasukan dari tim Bigetron mereka berbanding terbalik kali ini. Omawa goldnya dimakan sama Dewa, dibayar utangnya lunas. Ya sangat sih tadi melihat tim fight di area mid ya yang memang Nile dengan very low HP masih berani juga untuk bisa maju ke depan dan itu berakibat mereka tidak bisa mengkontes tadi untuk Lord Evolve yang kedua yang didapatkan oleh Dewa United dan ini sekaligus agak sedikit menyeimbangkan bisa kita bilang dengan adanya Evolve Lord yang sudah diambil oleh Dewa. Mungkin mereka bisa mengambil satu atau bahkan semua best turret milik dari Bigetron by Vitality dulu. Tapi dengan 3 lane yang coba untuk di-push juga, Fanny dari Ray ini main dengan cukup bagus. Ini targeting dia juga ada dan dia juga cukup sulit untuk bisa terkena efek dari crowd control. Kecuali memang Finn-nya fokusnya, Earthen Rampart-nya ini bisa menutup pergerakan dari Ray. Sisanya kita melihat bagaimana untuk fight demi fight-nya.
akan langsung di setup dengan Octa terlebih dahulu. Karena biasanya kan kalau Fanny seneng ya teamfight di jalan-jalan yang kecil. Tapi dengan adanya Grok ini bakal cukup dihindari. Kalau kita lihat karena susah banget dengan adanya efek-efek knockback juga. Tapi kita akan melihat bagaimana dari Bigetron by Vitality bisa melakukan defense dengan hadirnya juga Evolve Lord. Dengan masalahnya Dewa United mereka masih punya 5 pemain yang siap untuk mengawal Lord Evolve kali ini. Oke, tapi nampaknya yang mereka jangan lupakan adalah permainan tenang dari Ray yang tidak terlihat di mana Ray benar-benar belum membantu kawanannya. Yang mereka pastikan adalah mendapatkan turret terlebih dahulu. Super Minion masih bergerak di arah tengah. Lordnya bakal coba ditemani dan itu dia betapa kuatnya Lord ditemani oleh para pasukan dari tim. Bikin terbaik Vitality udah berhasil menangkap satu dan Nile makan menjadi satu poin kill yang sangat penting. Makan Nile menjadi salah satu kunci utama Bigetron kehilangan ujung tombak mereka. Walaupun mereka punya Eman, tapi lihat betapa banyaknya Eman jadi satu samsak di game kali ini. Semua Lele menuju ke arah backside, fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Dan satu turret dari bottom lane menjadi pembuka Super Minion dari tim Dewa. Ya, ini lane jauhnya bakal bisa dikendaliin lebih jauh lagi sih sama Ray terutama. Tapi yang perlu kita lihat adalah Bigetron by Vitality yang mereka masih bisa melakukan defensive Lord Evolve yang kedua pun mereka bisa tahan dan kehilangan hanya satu base turret aja Om. Ya baru satu ya, belum semua tadi karena memang worst case-nya mereka hilang 3, ya good case-nya mereka hilang 1 juga yang Lord Evolve tadi. Dan lagi dengan Lord Evolve yang kembali akan muncul juga, dan ini belum bisa langsung diambil dengan Dewa, seharusnya mereka wajib untuk melakukan setup juga, tapi lane jauh kemungkinan besar akan dikontrol oleh Ray. Karena lumayan banget di bagian bawah sana kalau memang bisa dipanjangin terlebih dahulu untuk Dewa. Oke, Dewa United kayaknya mencoba untuk membuat seorang Finn maksa Flicker keluar. Dan itu dia, Flicker yang udah keluar gak bakal dikejar. Itu yang dia cari, itu yang mereka cari. Mereka membuat Finn ini gak punya tektonik charge dengan Flicker. Lihat, mundur ke belakang, langsung dari seorang Kim membuka Prefighter. Saya pribadi Moreno masih ada Winter Crown. Tidak bisa bertahan cukup lama Kim lepas sana kalau Moreno memiliki Immortality. After telah dihadapi dua tahun, Immortality pecah dan maybe berjalan Eman. One last hit, Eman still survive. Nampaknya Nile akan menjadi target utama. Ingat Finn gak punya Flicker. Apakah terkejar oleh Mueza dan juga Octa? Satu lele terakhir. Almost is never enough. Eman is coming. Kembalikan damage ke arah Mueza. Damage terlalu sakit dari Immortality. Tadi tentang dari Eman. Dengan ada Winter Crown, Rehan terkena dan Lele yang membuat seorang Moreno berhenti gak bisa following up. Dan Nile kali ini benar-benar men-zoning out. Maybe versus everybody. Eman cari Immortality. Dan tampaknya Eman ter-take down. Maybe bermain dengan luar biasa. Lawan tetap terasa di depan sana. Tapi saya sekali jatuh terjadi. Nile pertukaran kali ini. Minion bergerak dari bottom lane. Apakah Ray akan coba untuk mendorong di dua wave yang belum super minion? Tapi kayaknya cukup susah ya untuk menembus lagi lini pertahanan dari Bigetron by Vitality karena masih ada Moreno juga yang bisa combo sama Finn. Tapi ya fokusnya menuju ke arah purple buff terlebih dahulu sebagai basic utama. Jadi sosok Fanny di tangan Ray. Wup, ditutup. Oke, ditutup si following up tangan Revenant Airstrike Ray. Masih coba untuk bertahan, gak ada jalan untuk keluar. Ternyata dia langsung muter balik, tarik rem tangan. Berhasil selamat dari satu buah ganking yang dilakukan oleh Bigetron. Hampir saja almost. 27 menit Om. Ya ini benar-benar jual beli serangan yang kita lihat dari tadi ya. Dua-duanya memang tidak ingin untuk meredam serangan mereka karena mereka tahu juga mungkin secara drafting mereka untuk Dewa ya, mereka wajib untuk bisa menabrak karena kalau mereka bisa dapat tabrakan satu dan mereka bisa dapetin momentum dari sana, ini mereka akan bisa menyapu pemain-pemain dari Bigetron juga. Sementara kiting yang menjadi senjata utama untuk Bigetron by Vitality itu berjalan dengan sangat baik. Jadi untuk finish shot yang mereka akan memberikan kepada Nile nanti. Dan ya Evolve Lord ini masih eksis ya untuk Evolve Lord yang ketiga. Dari itemnya pun sudah jual beli juga. Gatot Kaca bahkan sudah mengganti ya sepatunya jadi merah nih bukannya. Tapi ya let's see sekarang dari damage dealt-nya juga sama-sama besar. Ada di angka di atas 400.000 total untuk damage dealt dari masing-masing tim. Jadi sebenarnya memang Evolve Lord ini akan cukup berpengaruh. Tapi sejauh ini memang ini hanya pancingan. Karena di bagian bawah sana kan kita melihat ada Ray yang sudah memanjangkan lagi sebuah lane milik dari Dewa United. PR. PR-nya kenapa ya, Dewa? untuk yang jauh. Tapi ya sekarang dari Lordnya bakal coba untuk dikuasain sama Dewa. Oke, maybe kembali lagi membuka zaman pun. Wah, sakit banget ya bisa Moreno, tapi lihat Kid versus everybody menutup jalan di Moreno. Gak ada Immortality dan di depan sana apa terkena dia men-zoning out. Dan Ray almost membuat Moreno ter-take down. Sayang sekali Mueza sepertinya akan menjadi bulan-bulanan warga di depan sana. Waktu yang cukup banyak diberikan dari seorang Mueza, nggak bisa mendapatkan Lord untuk Dewa. Para pasukan dari tim Bigetron
Mereka mencoba untuk mendapatkan steal terhadap Lord yang sudah kehilangan kita juga Meza. Dua frontliner Dewa, harusnya ini bisa menjadi point kill yang cukup baik untuk Bigetron. Sedangkan di arah bottom lane, Ray hanya coba untuk mendorong saja karena itu yang bisa dilakukan oleh Ray. Semaksimal mungkin mencoba untuk mendorong minion wave. Tapi Bigetron gak akan ngelepasin keuntungan mereka yang sudah mereka dapatkan demi Lord yang luar biasa ini. Lord yang akhirnya bisa diambil oleh Bigetron by Vitality. Dan bagaimana defensive move? Oke, tapi nampaknya Bigetron by Vitality bergerak dengan adanya full power. 5 pemain yang mereka miliki. Okta, Tectonic Charge, keluarga Mr. Baby. Zaman force yang dibalikan kembali ke dari Baby. Sang Rasul maut. Galaxy dan Leman menutup Baby. Dan ini menjadi petaka untuk terpasukan dari tim Dewa di depan mata. Dan ini bencana. Tim Dewa United mereka terkena wipe out. Tapi Bigetron by Vitality berhasil mendapatkan game pertama dengan sangat keras. Wow, game panjang terjadi, jual beli serangan yang tidak berhenti. Walaupun akhirnya kita bisa melihat punishment terhadap sosok-sosok frontliner dari Dewa United berhasil untuk dioptimalkan oleh Bigetron by Vitality dan akhirnya kemenangan pun diambil oleh mereka. Ya, kemenangan yang cukup panjang pastinya dengan 3 Evolve Lord tadi dan jual beli yang kita lihat. Dan berulang kali memang serangan yang coba dibangun dari Dewa ternyata bisa ditutup oleh